Assalamualaikum Bunda. Kali ini aku bersama putraku. Aduh, gawat, Bun. Eh, itu. Jadi Bun, aku mau cerita pengalaman aku ketika aku didiagnosa plasenta previa. Ketika aku hamil, aku USG selama 3 kali, dan yang pertama itu di 7 bulan. Aku sedikit nyesel sih Bun, kenapa harus USG di usia kehamilan yang udah lumayan tua ya. Jadi ketika itu aku USG di salah satu rumah sakit ibu dan anak, dan ternyata aku didiagnosa placenta previa. Pada awalnya aku nggak begitu cemas atau gimana, karena aku nggak paham apa sih placenta previa, karena sama dokternya juga nggak ada jelasin maksudnya gimana, cuma letak rendah gitu aja sih ngomongnya. Nah ternyata iseng-iseng tuh Bun, aku cari di Google gimana sih, apa sih placenta previa. Ternyata ada beberapa macam placenta previa, ada yang totalis dan apalagi ya, pokoknya ada beberapa macam, ada yang cuma sebagian seperti itu. Nah, aku tapi nggak tahu tuh, aku tuh termasuk yang mana. Nah, akhirnya Bun, aku rutin tuh USG ke 8 bulan, ke sana lagi. Dan dicek juga masih, ternyata aku juga placenta previa, dan babyku juga ada lilitan di leher. Memang dari awal ada diagnosa lilitan di leher. Kemudian setelah itu dokternya nyaranin ketika nanti HPL suruh balik lagi tuh ke sana. Dan kalau misalnya ternyata diusahakan nggak bisa, ya aku harus sesar. Aku udah takut bener kan Bun. Tapi sih gimana ya, kok aku jadi 90% takut normal, 50% takut sesar. Jadi apa ya, cerita orang kalau lahiran normal itu kayaknya mengerikan gitu loh. Kalau sesar tuh kayaknya aku cuma di apa sih, di sobek aja ibaratnya gitu. Nah, tapi suamiku mendukung aku untuk lahiran normal. Tapi aku juga menumbuhkan rasa keberanian untuk lahiran normal. Dan keluargaku juga, mertuaku juga sepertinya juga mendukung aku untuk lahiran normal. Tapi kembali mengingat keadaan placenta previa, aku dengan suamiku diskusi itu. Dan kan kata dokternya kalau placenta previa itu ketika dipaksakan untuk lahiran normal akan beresiko pendarahan pada saat nantinya melahirkan normal. Pendarahan itu bisa menyebabkan kematian pada ibu maupun si bayi. Akhirnya ya udahlah, nanti apapun jadinya, kalau misalnya mau sesar, oke. Dan setelah itu ketika sebelum HPL aku udah balik lagi ke sana, karena aku nggak mau nanti pas HPL ke sana pasti aku langsung di sesar. Jadi H-10 itu ya kurang lebih Hamin berapa ya? Tanggal 27, 26, tanggal 26 Agustus ya, 26 Agustus, sedangkan HPL aku 4 September. 26 Agustus aku ke dokter lagi, kemudian ke rumah sakit itu, dan disaranin untuk benar-benar sesar nantinya, dan silakan untuk menentukan tanggalnya nanti kalau bisa sebelum tanggal HPL itu. Nah, aku akhirnya sudah merencanakan sama suamiku kalau nanti ayah tanggal-tanggal berapa ya, tanggal 4 aja lah pas HPL aja sesarnya. Akhirnya suamiku mengiyakan karena nggak mau mengambil resiko. Terus aku ngomong ke mertua dan keluarga, ya sudah, kalau memang yang terbaik apa kata dokter, ikuti aja. Nah kemudian karena aku masih gamang nih, masih bingung, masih agak takut juga, katanya kan kalau lahiran sesar itu lama proses penyembuhannya. Jadi aku langsung menuju ke bidanku, ke bidan posyandu yang biasa aku periksa kehamilan. Disarankan katanya suruh USG ke tempat lain. Nah ini rekomendasi banget nih buat yang ada di Lampung, ke dokter Tobing di Metro. Nah aku ke sana karena di sana itu pejuang normal dan udah dokter senior banget, yang nggak digigit-gigit sesar, gitu sih kabarnya. Akhirnya ketika tanggal 26 aku pulang dari sana, 27 aku konsultasi sama bidan pagi. Aku langsung pagi abis konsultasi sama bidan menuju ke puskes untuk swab dulu, swab di hidung, ambil cairan di hidung. Setelah dapat surat swab negatif, aku langsung meluncur ke Tobing, dan alhamdulillah Kak Tobingnya itu ada ditangani langsung oleh dokter Tobingnya. Kesana aku pure ngomong, aku intinya nggak ngomongin hasil USG dari rumah sakit lain atau bagaimana. Dan dokternya menjelaskan intinya normal-normal aja, bebek aja. Terus orangnya tuh nggak nyinggung masalah ari-ari atau plasenta. Akhirnya aku ngomong, dok gimana sih placenta previa, gimana sih placentanya, baik-baik atau gimana? Tuh katanya, ya ini ada sedikit di bawah gitu. Terus aku nanya, bisa nggak dok lahiran normal?
ini bisa kok lahiran normal, apalagi kalau lahiran di sini. Terus ditanyain akunya, udah kontraksi belum? Belum, cuman rasanya masih kayak ada kram-kram itu sih. Ini pun baru hari ini, aku bilang gitu. Terus harusnya udah mulai kontraksi ya kalau HPL-nya tanggal 4, kalau belum nanti kamu harus kesini kalau belum lahiran juga. Aku disaranin untuk jalan, lebih banyak beraktivitas jalan supaya ada cepat kontraksinya. Nah sepulang dari sana malamnya langsung kontraksi hebat. Padahal kan niatnya pas pulang dari sana mau ngabarin si bidan aku yang ada di sini kalau misalnya aku boleh normal, dan si bidan pasti siap menolong persalinanku. Kalau misalnya Tobing ngomong bisa normal, bidanku bisa normal. Tapi kalau si Pak Tobing ini nggak bilang no angkat tangan, ya bidanku no juga. Maksudnya kita ambil jalan yang terbaik gitu. Nah akhirnya malamnya langsung kontraksi jam 12-an itu. Dan dibawa ke bidan itu kan aku masih bisa nahan ya, ke bidanku tuh sekitar jam setengah 4 subuh, dan kesana dicek itu belum bukaan sama sekali, padahal kontraksinya luar biasa banget. Ketika itu dicek ke sana belum bukaan, kemudian ditunggu sekitar 1 menit. Dalam 1 menit itu dihitung berapa kali kontraksinya. Nah kata bidannya ini emang babynya udah ngajak keluar nih, terus kita tunggu ya nanti nambah bukaan apa enggak. Dan kemudian jam 7-an itu baru membuka 1 guys pun. Padahal sakitnya udah luar biasa tuh ya, baru buka 1 aku udah gak sabar, aku udah pengen udahlah disusur aja gini sebagainya. Untung si bidan aku ngasih penguatan buat aku, suamiku juga ngasih penguatan buat aku kalau banyak dolaran sana yang pengen lahiran normal, tapi kenapa aku malah yang udah normal dikasih pinginnya sesar. Padahal kemarin aku udah berjuang ke sana kemari, ngecek aku pengen lahiran normal gitu kan. Akhirnya sekitar jam 8 itu udah buka anak 4. Nah langsung deh jam 9, jam 8, ya jam 9 kurang berapa detik lahirlah adik Jia. Aduh kumah bun. Nah tipsnya bun, gimana sih usaha aku juga buat bisa lahiran normal, yaitu aku melakukan gerakan-gerakan seperti ini bun. Nah ini aku lakukan setelah sholat subuh. Biasanya kurang lebih sekitar 5 menit atau 3 menit aja ya, sekuat bunda sih masing-masing ya. Kalau aku kalau udah sakit ya udahan. Dan juga selain itu ngobrol ke babynya bun, dilus-lus perutnya, bilang adek intinya bunda pengen kalau lahiran normal. Diajak tuh buat si kakak plasenta buat bergeser, insya Allah pasti bisa. Pokoknya doa dan usaha nggak mengkhianati hasil, insya Allah atas izin Allah ya bun ya. Semoga bunda-bunda sana yang didiagnosa plasenta previa bisa lahiran normal seperti aku. Oke bun, gitu aja ceritanya, semoga bermanfaat ya bun. Jangan putus asa, jangan sedih, tetap semangat. Oke bun, karena aku udah merasakan itu semua. Dadah.